Halo, assalamualaikum. Seperti judul video ini, saya beli sebuah kamera, kondisinya baru, tapi discontinue udah ya produknya ya, udah nggak diproduksi lagi, udah diganti seri lain. Ini dibeli di Payday, memanfaatkan promo Tokopedia lumayan soalnya ya, jadi buat gear pekerjaan. Sambil saya buka paketnya. Yes, dapat kaos kamera apa? Kamera fotografi online apa offline. Makasih seller udah kirim kaos XL pula. Yes, ini invoice pembeliannya, bentar. Segini harganya sekarang. Canon EOS M6 Mark II, body only, garansi resmi ya. Tapi saya nggak tahu deh garansi resmi atau enggak. Kayaknya ini nggak ada stiker data script. Pas di chat seller juga kayaknya garansi di istri ya. Nah, ada sedikit cerita unik. Sebetulnya saya udah beli di 11.11 kemarin, cuma udah dibayar. Seller yang waktu itu ditanya kok nggak kirim-kirim, malah baru jawab setelah ditanya ya. Katanya habis cek gudang, stoknya bukan yang Mark II, masih yang pertama. Kalau yang pertama saya nggak pakai karena belum bisa 4K tanpa cropping. Oh ya, garansi distributor ya, PT Fotografi Global Indonesia di Mangga 2, service centernya. Nggak ditulisin tanggalnya, tapi ya sudahlah. Nah, jadinya waktu itu cancel dan nanya ke official store yang lain yang garansi resmi juga pada bilangnya ready, tapi ketika saya bilang, Kak, tolong cek ulang stoknya karena saya habis cancel di tempat lain karena ternyata salah stok gudang. Akhirnya mereka pada bilang, udah kosong Kak, katanya udah discontinue. Sip, udah habis ya di dalam kotaknya. Jadi yang didapat ada neck strap Canon, list warna merah, kemudian portable charger buat baterainya. Ini kabelnya, lalu ini baterainya. Baterai ori kalau beli sendiri tuh bisa hampir sejuta ya, 800-an lah. Saya kalau pakai baterai alhamdulillah selalu ori karena takut kenapa-kenapa kameranya. Tapi jadinya ya punya beberapa doang baterainya, dan ada yang udah ini juga ya. Ada yang sudah ngedrop dari Canon EOS M6 saya, M50 saya dulu. Saya kumpulin baterainya. Ya, ini sebetulnya bukan smartphone, kamera yang sama seperti yang saya pakai buat ngerekam video unboxing ini. Jadi untuk kualitas gambar harusnya teman-teman udah bisa lihat ya. Termasuk video-video yang saya bikin beberapa tahun terakhir semuanya pakai kamera yang sama, EOS M6 Mark II ini. Kenapa saya beli lagi? Karena saya nggak mau spend terlalu banyak buat beli lensa nantinya. Ini sudah nggak ada penerusnya seri ini. Kalau Canon EOS R pakai lensa yang berbeda, mounting yang berbeda. Dan saya udah coba cari-cari. Teman-teman kalau ada yang tahu info ini boleh komen juga ya. Lensa-lensa EFM itu nggak ada adapternya buat ke yang EOS R. Termasuk adapter ke yang lain. Jadi kalau lensa yang Canon EF yang biasa itu ada, tapi yang EFM ini tidak ada. Jadi saya udah ngerasa sayang, ada beberapa lensa yang lumayan harganya, walaupun nggak semahal lensa-lensa para pesohor ya. Tapi karena sayang dan nggak mau beli lensa lagi, udah ngerasa enak aja dengan setup kerja yang sekarang, jadinya beli satu lagi. Bedanya kalau yang saya pakai sekarang, di atasnya itu aksennya warna silver, ini hitam semua. Kemungkinan ini akan saya taruh di studio buat unboxing doang. Jadi yang utama tetap pakai yang lama. Ini buat jaga-jaga kalau yang lama sudah mulai ngadat dan sudah waktunya pensiun gitu ya. Jadi saya udah ada spare-nya karena memang stoknya ini udah langka. Akhirnya dapat satu seller yang bilang ready dan beneran. Saya udah bilang, Kak, tolong cek lagi stoknya. Enggak kok, kita ready katanya. Jadi ya sudah pakai Paxel same day, nyampe di hari yang sama dari Jakarta. Alhamdulillah akhirnya. Mudah-mudahan baterainya ini masih ada ini ya, kapasitasnya biar bisa menyala. Sama tadi saya udah bawa juga SD card. Oke, kita pasangkan. Ini saya bikin video unboxing ini pertama buat dokumentasi, bukti transaksi kalau ada apa-apa. Kedua juga ya, siapa tahu teman-teman suka ada yang nanya tuh, pakai kamera apa bikin videonya. Jadi ini dia kameranya ya.
Harganya tadi udah saya tunjukkan, sekarang segituan, udah sangat jarang stoknya. Dulu sedikit di atas itu, tapi nggak turun banyak sih kalau dibandingkan dengan lamanya dari sejak pertama dijual atau diproduksi ya. Oke, kita akan segera setup dulu tanggalnya. Oke, masih di set di manual fokus, saya geser ke autofocus, dan modenya ini masih di manual, ini buat foto. Bukaannya masih di f.56. Ini lensa yang saya pakai, ini lensa Canon Prime. Ini yang suka saya pakai buat bikin B-roll. Punya focal length di 32 mm dengan bukaan maksimal f1.4. Jadi gede banget bukaannya, cocok buat agak low lights. Ini harganya hampir satu kamera juga sih dulu ya pas beli. Makanya agak sayang kalau harus ganti lensa. Dan ternyata di Canon EOS R saya belum nemu adapternya buat lensa-lensa ini. Yes, udah bisa ngambil gambar. Kemudian saya biasanya rekam di mode ini dengan manual exposure ya. ISO-nya tergantung, bukaannya juga tergantung, tapi biasanya 1.8 saya. Shutter speed-nya ya tergantung dari frame rate yang dipakai ya. Menunya saya udah sangat familiar. Ini dia bisa rekam 4K hingga 30 fps tanpa cropping. Kalau Full HD bisa sampai 60 fps. Jadi kalau kamu ngelihat footage saya yang ada di taman, yang backgroundnya bunga atau rumput, itu saya rekam di 60 fps. Terus kalau di rendernya, videonya ke 30 fps saya perlambat 0,5 kali. Kalau rendernya ke 24 fps saya perlambat 0,4 kali. Lumayan buat slow motionan ya. Oke, barangnya oke. Tidak ada masalah. Dan buat teman-teman yang nanya apakah ada jack microphone, ada dia di sini. Sama satu lagi colokan atau jack buat remote-nya ya, remote shutternya. Buat flash masih ada di sini. Tapi dia nggak punya electronic viewfinder kayak M50 series. Kemudian buat output ke monitor di sini ada port micro HDMI, HDMI, micro, dan ini ada port Type-C buat jadi webcam. Kemudian apalagi yang bisa ditanya dari kamera ya. Sisanya mah sama semua lah ya. Rata-rata. Apakah recommended? Tergantung level kamu bikin video seprofesional apa. Kalau kayak saya yang sederhana-sederhana aja udah sangat kepake. Bisa dilihat di video-video yang saya buat selama ini dari Canon EOS M6 Mark II ya. Lensanya yang bisa saya pakai juga yang ini buat B-roll. Kalau buat unboxing saya pakai lensa super makro yang vokalnya 28 mm, bukaan maksimalnya f3.5. Tapi katanya ketajamannya sama dengan f5.6 di f3.5 itu. Kenapa saya suka lensa super makro ini? Karena buat pindah fokus, dia nggak maju mundur lensanya. Jadi stabil tuh kayak gini. Nggak ada gerakan lensanya maju mundur ngunci fokus ya. Kalau buat unboxing jadinya pas banget. Dan iya, kalau udah nyaman pakai setup yang sama, saya putuskan akhirnya tambah satu kamera yang sama aja. Biar nggak capek juga. Kalau unboxing studio bawa kameranya ke atas, kalau kerja di bawah, dibawa lagi ke bawah, dan buat backup juga ya. Kalau yang utama yang sekarang saya pakai sudah umurnya harus ganti dan mumpung masih ada stoknya nih. Nah, teman-teman kalau tertarik juga dengan kamera ini, pengen nyari stoknya yang masih baru, saya akan taruh linknya di deskripsi. Tapi ada baiknya kalau misalkan mau beli sebelum order, tanya dulu stoknya ya ke seller buat pastiin ada. Dan kalau ada, bilang tolong cek lagi, bener nggak stoknya yang Mark M2? Yang M6 Mark II, sorry, Mark M2. Mark II ya, karena pengalaman saya, beberapa seller selalu bilang ready, pas dicek gudang ternyata udah nggak ready, karena udah discontinue. Ya beberapa seller sharing gudang yang sama juga kayaknya, jadi stoknya itu-itu lagi, jadi ada baiknya ditanyain dulu. Itu aja mungkin unboxing untuk bukti pembelian transaksi kali ini. Hatur nuhun sudah tetap menyimak video sederhana seperti ini. Dah ya, saya mau istirahat dulu. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.